Aib ya itu tidak perlu diketahui manusia, satu. Yang kedua, kalau kita punya dosa ya kita cukup bertobat kepada Allah, tidak perlu diketahui manusia. Itu karena Allah sudah menutup aib kita, ya kita jangan membukanya. Oh gitu ya Mas ya. Saya jelaskan seperti itu karena memang saya dapat ilmu agama kan dari dalam dan dari luar gitu kan. Jadi saya memilih memilah gitu kan. Nah, terus tapi surat itu dia bawa pulang ke rumah gitu loh. Nah, pulang ke rumah delalah sampai rumah itu ya dia sedang apa gitu kan. Kakaknya yang perempuan ini mau minjem pulpen. Nah, sama adiknya dia bilang ada di tas aku Mbak gitu kan. Dia ambillah sama dia pas ngambil pulpen, loh kok ada apa ini surat tobat gitu loh. Langsunglah dilaporkan ke ibunya bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Amma ba'd. Saya ingin menceritakan bahwa saya dari kecil ini, dari lahir saya sudah lahir dari orang tua yang sudah jamaah atau berada di Islam jamaah. Hingga terakhir kemarin usia 31 tahun saya berada di Islam jamaah. Di Islam jamaah ini saya sempat mondok di Pondok Sumber Barokah Kerawang milik Islam jamaah. Di sana SMP SMA sekaligus menjadi guru Pondok Sumber Barokah tersebut. Kurang lebih sambil sekolah sambil ngajar kurang lebih 3 tahun sebagai guru pondok di sana, atau biasa disebut guru bujang lah di sana, guru bujang di sana. Setelah itu saya tugas di Modo Hadis Besar di Bogor, kemudian tugas di Jogja, dan tugas lagi di Jakarta, di Jakarta Pusat, daerah Sunterjaya di dekat Danau Sunter. Walaupun sebelumnya saya pas waktu masih SMP itu sudah jadi mubalek dan sempat tugas juga di Kerawang juga. Di Kerawang tapi di wilayah Perumnas, mungkin teman-teman tahu di sana, Perumnas. Itu SMP kelas 3 sampai SMA kelas 1. Nah, SMA kelas 1-nya saya tugas di Pondok Sumber Barokah itu. Kurang lebih seperti itu awal mula saya berada di Islam jamaah. Mengapa saya bisa hijrah atau keluar dari Islam jamaah? Tentunya prosesnya cukup panjang, kurang lebih yang saya alami ini 2 tahun. 2 tahun tepatnya saat para syekh yang lulusan Harumain ini di maklumat atau bahasa Islam jamaah ini dimurtadkan dari Islam jamaah. Pada awal maklumat ini yang saya pikirkan adalah yang pertama, mengapa syekh yang menimba ilmu di Mekah Madinah, sumbernya ilmu Islam, bahkan kemurniannya ilmu Islam itu ada di sana, kenapa tidak diterima oleh Islam jamaah? Bahkan sekelas syekh lulusan Haromain dimurtadkan, gitu. Dimurtadkan, ini yang jadi tanda tanya besar untuk saya pertama kali. Akhirnya dari situ
saya mencoba untuk tabayun terutama dengan teman-teman saya yang sudah hijrah duluan 2 tahun yang lalu. Namun proses tabayun saya tidak berjalan dengan baik, karena waktu itu saya memang tidak menyadari takfiri yang dipahami oleh Jokam saat ini. Karena saya tahunya waktu itu ya ibadah, ngaji, dan ngajar. 3 itu yang saya tahu. Gitu loh. Dan yang saya pahami adalah pokoknya kalau nggak jamaah neraka. Gitu loh. Nggak netepi jamaah kayak kita ini neraka abadi selama-lamanya. Ini bahasa yang selalu saya dengar. Tidak terlalu sering saya dengar bahasa kalau nggak jamaah kafir, itu jarang saya dengar. Sampai suatu ketika saya mendengar dari penerobos pusatnya Islam Jamaah, ya, datang ke daerah. Waktu itu saya masih berposisi sebagai, ya, masih boleh ikut di daerahan itu. Nah, yang saya kaget adalah penerobos pusat ini 2 orang itu menyampaikan bahwasannya bapak-bapak yang ada di sini yakin apa tidak kalau jamaah surga tidak jamaah neraka, yakin. Nah, terus yang kedua, beliau bertanya lagi, bapak-bapak yakin apa tidak selain jamaah kita ini kafir? Ada yang jawab yakin, ada yang jawab kafir. Nah, di situ saya mulai tanda tanya besar. Loh, kok seperti ini? Gitu loh. Kok selain jamaah kafir, padahal mereka masih Islam, masih melaksanakan 5 rukun Islam. Apalagi saya sebagai guru agama Islam di sekolah, salah satu sekolah negeri di Jakarta, yang mengajarkan kepada putra-putri sekolah yang ada di sekolah tentang bagaimana kita harus melaksanakan 5 rukun Islam dan meyakini 6 rukun iman. Tapi di sini tanda tanya besar loh, kenapa selain jamaah kita yang walaupun masih Islam melaksanakan 5 rukun Islam, meyakini 6 rukun, kok dihukumi kafir? Ini tanda tanya paling besar bagi saya. Karena saya sebagai guru agama dan saya juga senang yang namanya diskusi ilmiah tentang ilmu agama, maka saya sharing lah. Nah, sharing saya awalnya adalah dengan cara berdebat. Gitu loh. Walaupun sebelum itu saya sudah mencoba untuk mendebat mantan-mantan jamaah yang menuduh takfiri. Saya ingin mencoba membuktikan bahwa tuduhannya tidak benar. Nggak benar bahwasannya jamaah ini, Islam jamaah ini nggak takfiri. Tapi setelah penerobos pusat dengan tegas ngomong begitu, dan kok bisa-bisanya para peserta ngomong yakin kafir, selain jamaah kita ini, bapak-bapak yakin kafir, Masya Allah. Ini akhirnya yang tadinya saya jadi pembantah para mantan paling depan untuk membuktikan Islam jamaah ini nggak takfiri, sekarang saya mulai berubah haluan, yaitu menjadi penengah antara Islam jamaah dengan mantan Islam jamaah. Namun tidak disambut baik oleh tim bersih-bersih, gitu loh. Saat saya menjadi pembantah mantan untuk membuktikan Islam jamaah nggak takfiri, saya dipanggil oleh tim bersih-bersih. Dipanggilnya intinya, kamu masih mengakui keimaman Islam jamaah apa tidak? Ya saya bilang selama itu saya nggak ada masalah dengan keimaman. Yang jadi masalah adalah takfiri. Ya udah, saya bilang saya mengakui. Terus saya dibilang begini, kamu nggak usah sok-sokan ngurusi orang-orang yang sudah keluar dari jamaah, udah ada yang ngurusi. Lah, saya kan ingin membuktikan kalau kita ini tidak takfiri, gitu loh. Intinya saya berdebat di situ dan di ultimatum, pokoknya sekali lagi kamu ngurusi orang-orang di luar jamaah sampai buka bitona, kamu
akan kena sanksinya nanti. Kurang lebih seperti itu bahasa yang saya ingat. Akhirnya saya tidak mempedulikan. Kenapa? Karena saya ingin mencari kebenaran, gitu loh. Nah, setelah penerobos pusat bilang seperti itu, ya saya semakin gencar untuk mencari kebenaran. Kenapa sih kok pengurus pusat saja sampai ngomong begitu? Bapak-bapak, bapak-bapak yakin apa tidak kalau orang di luar jamaah ini kafir? Yakin kafir, Masya Allah. Itu tanda tanya besar buat saya. Dari situ akhirnya saya mencoba untuk sharing dengan teman-teman saya yang sudah keluar. Sudah sharing, begini. Itu saya belum masuk. Sampai istilahnya saksi hidup yang masih mengalami sendiri ngomong kalau dia sudah nggak dianggap anak, nggak dikasih waris, kemudian istrinya dipegat tanpa persetujuan dia, bahkan sampai istilahnya nikah lagi tanpa belum dicerai pun sama dia. Masya Allah. Ini cerita dari teman-teman yang masih ada sampai saat ini. Nah, dari sini saya mencoba untuk bahasanya itu, mencoba untuk lebih mendalami lagi dalil-dalil yang menjadi penyebab kekafiran, gitu loh. Setelah saya coba mendalami lagi, kemudian mentabayun lagi, ternyata tidak sesuai yang dipahami oleh jamaah. Intinya berimam, berbeat itu dipersilakan, tapi bukan menjadi penentu Islam atau kafirnya seseorang. Nah, sampai akhirnya saya dipanggil ke sidang kedua, ya. Di sidang kedua itu lucu saya. Lucunya adalah saya dipanggil gara-gara memposting di Facebook yang intinya nanti saat Idul Fitri mantan dengan jokam akan saling maaf-maafan, saling berpelukan, sampai berbesmili, apalagi yang masih saudara. Itu saya ingat saya upload di bulan Ramadan. Bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Itu saya dipanggil lagi yang kedua. Dipanggil lagi bahwasannya maksud kamu apa seperti ini? Gitu loh. Kok ngupload seperti ini? Nah, saya bilang, ya memang salah kalau saya ngajak rukun mantan sama jokam. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Ya tidak salah, tapi kamu membuat orang jamaah atau pengurus salah paham. Loh, salah paham di mana, Pak? Saya bilang gitu. Saya tanya, apakah Pak ini, yaitu pengurus daerah, dengan kakaknya yang sudah hijrah, apakah dia berantem, nggak rukun? Saat nanti lebaran ketemu maaf-maafan toh, saya bilang gitu. Tapi mereka jawab, ya nggak tahu, itu kan kondisinya mereka gitu loh. Saya nggak tahu, ya maksudnya secara logikanya masa saat lebaran masa mereka nggak mau maaf-maafan gitu kan, nggak mau saling pelukan kakak adik lagi ibaratnya gitu loh, seperti itu loh. Sekarang gini aja, Bib, kamu itu bolo sana apa bolo sini loh? Kalau saya sih tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah artinya saya berpedoman pada dalil ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Wahai orang yang beriman, ketika ada saudara kamu bertikai, maka damaikanlah. Fa aslihu baina akhwaikum. Kan? Itu kan firman Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Jadi kita berposisi yang tengah-tengah gitu loh. Termasuk firman Allah lagi yang menjelaskan bahwasannya kita menjadi ummatan wasatal litakunu syuhada, menjadi umat yang tengah, yang adil. Nah, saya mencoba menerapkan dalil itu, gitu loh. Kalau sampai nggak rukun, ya kan, itu sama dengan memutus famili. Sesuai dalilnya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ini dalilnya seperti itu, gitu loh. Nah, ya udah sekarang gini aja, Pak, saya di sini kan untuk ditabayun, kan bukan untuk berdebat, gitu loh. Nah, kemudian Pak tim bersih-bersih bilang, alah kamu alibi saja, Bib, gitu kan, alibi saja. Waktu itu memang saya
masih pro Jokam, masih pro Islam Jamaah, karena ingin mendamaikan gitu loh. Nah setelah itu mubalik daerahnya malah bilang begini, sikap sampean itu mas, itu membuat orang jamaah salah paham. Seperti halnya ada orang iman membocorkan rahasianya kepada orang kafir Quraisy gitu loh. Nah itu kan jadikan akhirnya disidang sama Nabi. Nah inilah sampean posisi seperti sahabat itu gitu loh. Ya sudah begini Pak, saya tidak mau berdebat, saya bilang gitu. Saya nggak mau berdebat, saya tidak mau dituduh apa-apa. Silakan, saya terima keputusannya. Ya udah begini, yang pertama Mas Habib, kita nonaktifkan dari semua dakwaan, dari daerah sampai kelompok. Silakan, nggak boleh imami, silakan, nggak apa-apa. Saya terima apa adanya. Terus yang kedua, sampean wajib nulis surat tobat, diserahkan kepada Pak Yai daerah. Oke, saya tulis surat tobat akhirnya. Betul, saya nulis surat tobat. Isinya surat tobat ya itu adalah kesalahan saya adalah merukunkan jamaah dengan mantan. Saya isi surat tobat itu seperti itu gitu loh. Nah, saya tunggu sampai setahun pun belum ada jawaban tobatnya. Apakah diterima atau gimana belum ada gitu loh. Tapi itu kesalahan saya. Satu, saya dianggap membuka bitona, ya udah tulis saya membuka bitona di media sosial. Yang kedua, saya mencoba merukunkan mantan dengan Jokam. Nah, itu. Tapi sampai saat itu belum ada jawaban gitu. Ya udah, karena dulu saya tinggal di Sabilillah. Nah, di Sabilillah maka saya tidak boleh lagi menempati Sabilillah. Gitu loh. Di Sabilillah itu karena sudah nonaktif. Otomatis tugas saya sudah selesai dan sebagainya sudah. Ya sudah, saya juga mengangkut barang-barang saya. Gitu loh. Karena saya kerjanya masih di Jakarta. Nah, saya ingin ingin ngekos di kelompok saya. Kelompok saya kebetulan ada kontrakan kosan. Nah, tapi saya dilarang untuk ngekos di situ. Padahal itu masih ada kurang lebih 3 atau 4 kamar kosong. Gitu loh. Saya mau awalnya diperbolehkan, tapi pada akhirnya saat saya mau mindahin barang-barang saya untuk ngekos di situ, ternyata tidak diperbolehkan. Alasannya itu punya Sabilillah. Nah, namun alhamdulillah ada salah seorang pengurus yang baik hati. Ya sudah, Mas Habib ngekos di kontrakan saya saja. Gitu loh. Nanti saya kasih harga spesial buat Mas Habib. Sampai segitunya. Beliau alhamdulillah ya delalah Allah paring qadarnya, orang sebaik beliau sudah mendahului kita menghadap kepada yang kuasa. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau ya, dan memaafkan segala kesalahan-kesalahannya sewaktu di dunia. Nah, setelah saya ditampung oleh beliau almarhum di sana, kemudian karena saya kerjanya di Jakarta, anak istri ya alhamdulillah berkat nikmat Allah saya bisa beli rumah di Kerawang. Jadi anak istri saya taruh di Kerawang, saya tetap di Jakarta ngekos. Nah, saat ngekos itu ya selama ngekos itu saya seminggu sekali pulang ke Kerawang dan bisa kumpul tiap weekend bersama bapak saya. Nah, terutama pada saat Lebaran Idul Fitri tahun 2021 ya. 2020 ya. Lebaran tahun 2021 Idul Fitri tahun kemarin, saya alhamdulillah bisa berkumpul bersama keluarga karena saya dan adik-adik saya ini memang pada tugas kerja, jadi baru tahun itu bisa kumpul dengan bapak saya, dengan ibu saya. Entah bagaimana memang qadarullah, mungkin kita dikumpulkan. Saat itu saya ngobrol lah dengan bapak. Nah, bapak
yang lagi ngobrol asik, kemudian Bapak tiba-tiba membuat pengakuan bahwasannya Bapak tidak pernah mensolati bapak ibunya atau mbah saya. Nah, mbah saya, padahal beliau termasuk kiai di Tulungagung ya, termasuk orang yang bahasanya orang yang rajin lah ke masjid gitulah. Sudah haji juga dua-duanya, tapi beliau membuat pernyataan bahwasanya tidak mensolatinya saat meninggal dunia. Nah, kemudian ya beliau menjelaskan bahwasannya ya itu dilarang oleh ijtihad nasihat selama di Islam jamaah dia mengaji. Kenapa dilarang? Karena statusnya sama dengan bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah pembuat patung berhala, ya penyembah berhala juga, matinya juga dalam keadaan musyrik. Nah, ini saya jadi merasa tertampar. Saya paling depan membantah Islam jamaah ini nggak takfiri, nggak menganggap orang Islam selain Islam jamaah ini kafir, tapi ternyata bapak saya sendiri yang melakukan takfiri, menghukumi orang tuanya sendiri, menganggap orang tuanya seperti ayahnya Nabi Ibrahim yang menyembah berhala. Saya shock, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Di situ saya mulai tertampar dan akhirnya saya nasihati bapak, Pak, mbah ini adalah orang Islam, rajin sholat, dzikirnya kuat, gitu loh. Kok bisa bapak menganggap seperti itu dan gak nyolati? Pak, amal soleh. Dulu saya masih pakai bilang amal soleh. Pak, amal soleh, mumpung bapak masih diberi umur. Saya tiba-tiba ilhamnya ngomong mumpung bapak masih diberi umur. Saya nggak tahu ternyata umur bapak saya setelah itu ternyata beliau meninggal gitu. Tapi saya galau ngomong, Pak, mumpung bapak masih diberi umur, karena bapak saya sehat itu, di umur, amal soleh, bapak mensolati goib mbah. Kalau bapak nggak mensolati, nggak mendoakan ampunan selama mbah meninggal, berarti bapak ini termasuk anak yang durhaka. Saya pahitkan begitu, Pak. Saya pahitkan begitu, gitu loh. Dan bapak saya yang tadinya banyak bicara langsung posisinya langsung seperti ini, langsung seperti orang shock. Diem lama, sambil saya elus-elus pahanya, Pak. Amal soleh ya Pak ya, bapak nyolatin. Mbah itu bukan kafir, bukan pula musyrik. Jadi amal soleh ya Pak ya, disolatin. Bapak cuma bisa ya insya Allah. Kemudian bapak saya nggak ngomong lama, berapa menit begitu ya. Ada kurang lebih 5-10 menit nggak ngomong sama saya, padahal saya di sampingnya. Gitu. Diem aja sambil melihat ke atas. Begini-begini. Terus kemudian bapak pergi ninggalin saya masuk kamar. Masuk kamar. Nah, jarak kurang lebih 1 bulan. Itu posisi saya ngobrol itu bapak masih sehat. Masih nggak ada tanda-tanda sakit tuh nggak ada. Gitu loh. Ya wajar kalau sakitnya orang tua lemes, ini wajar gitu loh. Itu sakit nggak ada, batuk juga nggak ada. Nah, terus kemudian jarak sebulan kemudian bapak saya meninggal dunia. Gitu loh. Meninggal dunia ya divonisnya COVID lah karena divonisnya COVID, padahal ya gulanya memang tinggi untuk seumuran beliau sampai 400 lebih, kurang lebih seperti itu. Nah, dari tamparan ini, kisah bapak saya ini menjadi tamparan buat saya untuk akhirnya saya yang tadinya saya tabayun keluar, sekarang saya tabayun ke dalam. Saya tabayun ke dalam. Ya, dari mulai awal penerobos pusat bilang, Bapak yakin apa tidak selain jamaah kita ini kafir? Kafir, yakin gitu. Mulai dari situ saya belum menyempatkan diri untuk memfokuskan tabayun ke dalam. Gitu loh. Walaupun saya sempat bertanya-tanya kepada mubalik daerah, ya, mubalik daerah, kenapa sih kok orang di luar jamaah ini dihukumi kafir?
Gitu. Sempat saya nanya begitu, padahal masih keluarganya, sebagainya. Ada salah satu mubalik daerah, kan ada 2 mubalik daerah Jakarta Pusat. Satu jawab, Beb, Bapak Imam itu udah bilang, orang-orang yang sudah keluar dari jamaah adalah orang-orang yang sudah murtad. Tuh, dengerin. Loh, langsung saya jawab lewat chat kan, saya jawab, loh. Tapi kan mereka masih Islam, masih sholat. Terus mubalik daerahnya jawab di chat itu, iya masih Islam tapi bukan orang iman. Loh, dihukumi murtad oleh keimaman. Terus dia bilang, saya nanya, kan masih Islam. Dia jawab, iya masih Islam tapi bukan orang iman. Kok begini? Makin bingung, tanda tanya besar buat saya lagi. Ya, dari penerobos pusat tadi terus ke sini gitu kan. Kok begitu ya? Udah murtad. Murtad itu kan keluar dari Islam. Berarti kan kafir. Nah, saya protes, kan masih Islam, masih sholat. Iya Islam tapi bukan orang iman. Ini membuat kebingungan saya yang makin besar lagi gitu loh. Iya, kalau ketika pakai bahasa Jawa, yo kui je Islam tapi duduk uang iman lagi. Ini pertanyaan sangat besar dan membingungkan lagi buat saya gitu loh. Sekelas mubalik daerah. Terus ada lagi teman saya yang dari Bogor, japri ke saya, men-screenshot, Bib ada pertanyaan, kenapa sih orang di luar Islam jamaah ini dibilang murtad yang keluar? Saya screenshot, saya tanyakan lagi ke mubalik daerah yang satunya lagi. Jawabannya dia itu normatif. Normatif dalam arti kayaknya dia sudah tahu ilmunya, tapi dia masih hati-hati gitu loh. Jawabannya gini, dia mengeluarkan dalil al-mufariqu lil jamaah. Kan saya nanya, kenapa sih kok ada screenshotan yang saya kirim ini orang Islam yang keluar kok dihukumi murtad? Dia jawab al-mufariqu lil jamaah, karena memisahi jamaah. Saya tanya lagi, jamaah yang mana nih mas? Gitu kan, nggak dijawab sama dia sampai sekarang. Kalau feeling saya yakin dia tahu kebenarannya, tapi dia takut untuk menyampaikan ke saya, gitu loh. Takut nanti ketahuan sama tim bersih-bersih sebagainya. Saya tahu itu, gitu loh. Karena nggak mungkin sekelas dia yang udah hatam kutubus sita, kemudian juga bahasa Arabnya juga bagus. Saya yakin insya Allah dia mengetahui kebenaran. Kemudian akhirnya saya tanya lagi ke sekelas mubalik desa lah, sekelas tingkat desa. Saya tanya, Mas, kenapa sih kok orang yang keluar dari jamaah dihukumi murtad, bahkan kafir, musyrik, sebagainya? Lah, sama jawaban dia juga gitu. Jawaban dia, wah berarti sampean ini nggak paham jamaah, Mas. Loh, saya dibilang saya nggak paham jamaah. Masya Allah. Saya dibilang berarti saya ini nggak paham jamaah. Ya justru karena saya ini paham jamaah, saya nanya, kenapa orang Islam dihukumi murtad kalau keluar dari Islam jamaah? Loh, sampean ngerti dalilnya nggak? Kalau orang yang sudah keluar dari jamaah, itu sama dengan mati jahiliyah, mati kafir, gitu loh. Bahkan dihukumi musyrik, gitu. Oh gitu ya, iya. Tapi saya nggak setuju kan. Loh berarti sampai pemahaman udah miring-miring ini, gitu kan. Sampai seperti itu sekelas desa. Nah kemudian saya tabayun lagi. Ini prosesnya lama setahun ini. Saya tabayun lagi ke tingkat daerah, langsung ke wakil imam daerah Jakarta Pusat, gitu loh. Nah saya ceritakan ke beliau tentang kisah bapak saya. Kok bisa begini? Bapak saya kenapa nggak sampai menganggap seperti itu Pak, gitu. Wes gini aja Beb, gini aja, nggak usah banyak diskusi ilmiah lagi. Sekarang gini aja, awakmu yakin apa ora nek wong Islam selain jamaah awake dhewe iki kafir? Saya diam sebentar, ya saya berat Pak mau menghukumi kafir. Loh, aku cuma minta jawabanmu. Kafir apa ora? Nggak usah jelimet, mencela-mencele. Kafir apa ora? Ngono wae, sampai 3 kali saya ditanting seperti itu. Gitu loh. Saya tanting seperti itu.
Nah, terus kemudian saya jawab, tetap Pak, saya tidak mau menghukumi kafir orang yang masih Islam, ya, yang keluar dari jamaah. Terus jawaban beliau, oh berarti pemahamanmu podo karo wong-wong sing wis murtad kui, yaitu orang yang keluar dari jamaah. Ya, bagaimana Pak? Saya tahu dalilnya kalau itu termasuk dosa besar Pak, gitu loh, dosa besar. Ya, kalau kamu mau kalau kamu punya pemahaman seperti itu, ya berarti kamu sama kayak JRK yang sudah murtad-murtad itu. Nah, di sini akhirnya jadi pembeda lagi. Saya makin mantap lagi, yakin lagi. Yang tadinya saya nggak yakin jamaah ini nggak takfiri, sekarang makin yakin, gitu. Sampai akhirnya terakhir saya didudukkan oleh imam kelompok di Kerawang. Imam kelompok istri saya yang di Kerawang. Masya Allah, didudukannya sampai di depan rumah saya. Nah, saya dibilang begini, diskusi lama, intinya adalah dia tetap bahwasannya berpemahaman, berpendirian, yo selain jamaah meskipun sholat, haji, zakat, yo kafir. Gitu, intinya seperti itu. Kalau nggak percaya, beliau masih ada. Gitu loh, tinggal datangnya aja beliau yang ada di sana. Semua yang saya ceritakan ini orangnya masih ada, gitu loh. Dan bukti-buktinya juga saya simpan, gitu istilahnya. Nah, sampai saya bilang begini kepada Pak Yai kelompok, kan tadi kan desa daerah sudah nih saya tabayun, saya tabayun kepada orang-orang yang memang mau terbuka dengan saya, gitu loh. Nah kemudian sekarang tingkat kelompoknya nih, desa daerah sudah, tinggal kelompoknya ini Pak Yai kelompok di kelompok istri saya. Sampai saya begini kan, Pak, baik kalau begitu Pak, kalau pemahaman Bapak masih seperti itu, sekarang saya tanya, saya ini hukumnya murtad atau tidak? Karena saya sudah mendeklarasikan diri kalau saya ini tidak mau lagi di jamaah, keluar dari jamaah Islam jamaah. Beliau jawab, ya menurut pemahaman Quran hadis saya, ya saya yakin dan menghukumi Anda ini murtad. Berarti saya ini kafir Pak? Iya, sampean kafir. Lah seandainya Bapak Ibu jenengan Pak yang nggak netepi jamaah, apa sampean juga hukumi kafir? Ya mau bagaimana lagi? Itulah hukum Quran hadis. Saya hukumi kafir, harus tegel. Astagfirullah Pak. Itu Bapak Ibu jenengan sendiri. Ya mau bagaimana? Gitu kan. Allah Rasul berkata demikian. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Ya sudah begini Pak. Saya ridho dihukumi murtad sama jenengan. Saya ridho dihukumi kafir sama jenengan. Saya ridho Pak. Ridho. Dan saya mendoakan Bapak, semoga Bapak bisa memahami arti jamaah yang sesungguhnya. Bisa memahami arti iman dan kafir yang sebenarnya. Itu saja, saya doakan. Tapi saya tetap ridho dihukumi murtad, dihukumi kafir. Gitu. Terus jawab, ya bagaimana lagi, memang seperti itu pemahaman saya. Allah Rasul berkata demikian, Masya Allah. Gitu loh. Ya, mulai dari situ ya sudah, saya semakin mantap untuk mendeklarasikan diri saya keluar dari Islam jamaah sampai sekarang. Tentunya di dalam Islam jamaah tidak semuanya negatif. Ada banyak juga sisi positifnya yang saya terima dari kecil sampai sekarang ya, termasuk lantaran saling terikatnya warga Islam jamaah sehingga membuat ruang saya untuk berbuat satu keburukan, berbuat satu kemaksiatan dan sebagainya itu pelanggaran itu terawasi oleh saling mengawasi, saling menjaga, seperti itu. Kemudian pembinaan juga ya, alhamdulillah, dan itu tetap saya syukuri, saya hargai dan saya sangat berterima kasih. Dari mulai kecil sampai usia 31 tahun itu saya telah dibimbing, dibina oleh Islam jamaah. Namun sebagai tanda syukur saya,
ya saya juga ingin memberikan timbal balik, yaitu menyadarkan bahwasannya pemahaman takfiri mengkafirkan orang Islam selain Islam jamaah itu adalah perbuatan yang salah dan dosa besar. Itu harus ditinggalkan, harus dihapuskan dari pemahaman Islam jamaah. Ya. Jadi setelah saya menyatakan deklarasi untuk hijrah, pengumuman saya hijrah keluar dari Islam jamaah, saya chat Pak Yai daerah, wakilnya, mubaleknya, Pak Yai kelompok, pokoknya semua Pak Yai desa saya iniin. Itu ya yang pertama adalah saya dapat jawaban, mungkin dia mau ngechat ke pengurus yang lain. Chatnya begini, itu chatnya Habib buru-buru disimpan takut dihapus sama Habib. Saya balas, Pak, simpen aja, nggak akan saya hapus, saya bilang begitu, gitu, karena saya japri semua, simpen aja, sampai segitunya, gitu loh, untuk bukti, gitu kan, untuk membuktikan. Nah, satu. Terus yang kedua, langsung daerah berijtihad, jamaah-jamaah yang dikirimi pesan berantai sama Habib, yang punya kontaknya Habib, supaya diblokir, gitu loh. Nah, ada temen yang masih di dalam, ya ngirimin pengumuman itu dari daerah itu, langsung saya upload lah di status saya di WA untuk mendukung ijtihad itu, maksudnya gitu. Untuk mendukung ijtihad itu, gitu kan. Nah, ibaratnya jadi dia ngasih pengumuman, ya saya bantu ngumumin bagi jamaah yang punya kontaknya Mas Habib supaya diblokir, gitu loh. Walaupun sampai sekarang alhamdulillah masih banyak yang tidak blokir, alhamdulillah. Berarti ini sadar buat jamaah-jamaah yang nggak blokir nomor saya, berarti jenengan punya akal sehat, berarti jenengan bisa membandingkan mana perintah maksiat yang untuk memutus famili, mana yang tidak. Itu saya acungin jempol begitu buat ini. Kemudian perlakuan yang lain dari deklarasi saya di media sosial itu banyak hujatan semua, gitu kan. Hujatan, lu keluar aja, gitu kan, gak usah jelek-jelekin orang pengumuman, kok siapa yang jelek-jelekin, gitu kan. Kenyataannya begitu, gitu kan. Udah bahkan ada yang bilang begini, alhamdulillah saingan masuk surga berkurang. Masya Allah. Alhamdulillah saingan masuk surga berkurang. Masya Allah, ya Allah. Waduh, ini kayak surga punya milik golongannya sendiri, gitu kan, Insya Allah, dan lain sebagainya lah. Dan banyak teman-teman, Bib, ngapain sih lo istilahnya keluar aja, nggak usah bikin pengumuman kali, gitu kan. Ngapain coba, gitu istilahnya, nggak penting. Itu hak saya, gitu kan, hak saya, gitu loh. Untuk biar jelas, saya nggak mau abu-abu bahasanya, nggak mau dibilang bunglon, nggak mau dibilang abu-abu, ya gitu loh. Lebih baik saya terang-terangan, gitu loh, daripada saya, mohon maaf nih, bukan saya menghina bunglon, gitu kan, abu-abu saya juga nggak mau, gitu loh, ibaratnya gitu. Terus perlakuan ketiga yang saya alami, ya ada informasi dari teman saya, dia masih di dalam, bahwasannya di daerah Jakarta Pusat khususnya, atau bahkan di kelompok desa saya, itu diumuminnya saya keluar bukan karena kejadian bapak saya yang mengkafirkan mbah saya, tapi saya keluar ini karena satu, sakit hati, diumumkan. Yang kedua, karena saya kurang dapuan, dulu dapuan saya banyak, daerah desa kelompok, gitu ya, gitu kan. Karena dilepas dapuannya, karena nggak jadi kepala TPQ, pokoknya intinya bahasanya farming ya, difitnah, bahasanya difitnah seperti itu. Saya keluar karena saya ini ya nggak didapu apa-apa lagi, gitu loh, nggak terima jadi ru'yah biasa. Ini yang informasi yang saya terima dari teman-teman saya di dalam, gitu loh. Entah teman saya yang dusta atau pengurus yang dusta, ya tidak tahu lah.
Intinya teman saya berniat baik menyampaikan itu yang terjadi. Gitu loh. Masya Allah. Ini fitnah luar biasa. Padahal di deklarasi saya jelas. Di situ disebutkan saya keluar karena kejadian bapak saya. Apa kejadian bapak saya? Yaitu bapak saya menganggap orang tuanya sendiri yang gak Islam jamaah itu kafir, musyrik, seperti bapaknya Nabi Ibrahim yang nyembah berhala. Itu alasan saya keluar, karena saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena itu dosa besar, apalagi sama orang tua sendiri. Masya Allah. Itu. Kemudian yang yang keempat tentunya dari segi sikapnya sudah jauh berbeda tentunya. Saat saya sholat di masjid orang Islam jamaah itu tidak sama seperti seperti saat saya sebelum keluar. Intinya begitu. Ya kita tahu sendirilah. Ketika ya itu reaksi manusiawi, tapi ya itulah reaksinya sebuah orang yang menisbatkan diri dalam firqah gitu loh. Orang yang hizbiyah, asobiyah ya begitu gitu loh. Ketika ada yang berbeda pemahaman langsung seperti disiniskan bahasanya gitulah. Seperti itu. Termasuk pengalaman termasuk setelah saya hijrah, saya dapat informasi dari teman saya di daerah Kerawang bahwasannya saya tidak diperkenankan masuk ke Pondok Sumber Barokah. Ya, jadi ada informasi seperti itu, entah itu benar atau tidak. Yang mudah-mudahan tidak benar. Tapi informasi yang saya masuk ke saya, karena dia juga kebetulan orang dalam situ juga, ya menginformasikan kalau Habib masuk ke Pondok Sumber Barokah jangan diterima, atau bahasa kasarnya diusir. Nah, padahal ya tidak ada salahnya lah saya mau main ke sana, mampir sholat di sana, silaturahim, bertemu dengan guru-guru saya, atau mungkin murid-murid saya yang sekarang jadi guru gitu kan di sana, gitu kan, masya Allah, ya. Nah, namanya Islam rahmatan lil alamin itu ya begitu, tidak terbatas dengan sebuah pemahaman, tidak terbatas dengan label golongan, ormas dan sebagainya. Itulah Islam rahmatan lil alamin yang sesungguhnya. Itu. Jadi setelah saya hijrah, yang pertama yang saya rasakan itu hati saya menjadi lebih plong, lebih lebih menyaudara lahir batin dengan umat muslim lainnya, dengan berbagai macam pemahaman, atau bisa dikatakan majemuk. Nah, jadi yang dulunya saya sedikit menjaga jarak dalam berteman dengan umat muslim selain Islam jamaah, akhirnya ya kita jadi lebih menyaudara lahir batin gitu loh. Nah, kalau dulu cuma lahiriahnya doang, batinnya enggak, sekarang lebih lahir batin semuanya gitu loh. Kemudian sholat yang tadinya kita ragu-ragu sholat dengan mereka, akhirnya ya lebih bebas saja, maksudnya lebih tidak terbebani dengan sah nggak sah atau diterima nggak diterima, nggak gitu. Ya sholat, akhirnya seperti itu. Kemudian saya juga kebetulan waktu masih aktif di Islam Jamaah, saya juga sering yang namanya ngisi kajian di masjid-masjid luar, karena saya sebagai guru agama gitu kan. Ya, saat saya ngisi kajian itu saya tanya kepada DKM masjidnya ini, tapi setelah kajian saya tanya ini jamaahnya ini jamaah NU sajakah atau Muhammadiyah sajakah atau apakah? Oh enggak, campur semua ada di sini. Ada ya yang bermanhaj salaf, yang NU, yang Muhammadiyah, yang PKS, yang Persis, yang Jamaah Tabligh, semua berkumpul di situ. Jadi habis sholat berjamaah ada kultum ya saya ngisi, berarti mereka sholat bareng-bareng di situ. Kemudian
isi kajian juga mendengarkan bersama-sama. Jadi jamaahnya majemuk. Ternyata inilah yang disebut akhul muslim, al muslim akhul muslim, gitu loh. Orang Islam dengan orang Islam itu saudara. Nah, inilah saudara lahir batin, gitu loh istilahnya. Masalah pemahaman tidak menjadi pembatas najis suci, tidak menjadi pembatas iman dan kafir kepada orang yang masih Islam. Masya Allah. Begitu sempitnya saya dulu memahami saudara Islam di dalam Islam jamaah. Begitu sempitnya, Masya Allah. Karena dulu nasihat dulu adalah yang dikatakan saudara se-Islam, seiman adalah orang-orang Islam yang sudah berbeat. Itu adalah saudara lahir batin dunia akhirat. Itu nasihatnya seperti itu. Sehingga terdoktrin, yang benar-benar saudara itu ya Islam jamaah saja. Yang lain itu bukan saudara lahir batin, bukan saudara dunia akhirat. Tapi setelah saya hijrah, Masya Allah, begitu disempitkannya dulu saya pemikirannya. Sekarang begitu dibuka, diluaskan, mereka adalah saudara-saudara saya. Se-Islam, seiman, lahir batin dunia akhirat. Ada sedikit pengalaman sebelum saya hijrah. Waktu itu saya mengamar ma'rufi seorang pemuda. Jadi ceritanya ada seorang pemuda itu mau nikah dengan wanita Islam jamaah. Orang tuanya yang perempuan mengajak dia untuk ngaji dulu di Islam jamaah. Kebetulan rumahnya si pria ini dekat dengan kelompok saya, gitu loh. Dan direkomendasikannya saya di situ. Akhirnya bertemu dengan saya. Kemudian saya ajari dari awal bab najis sampai masalah beat, sampai sudah beat lewat surat. Nah, kemudian sudah mau proses kepernikahan, bahkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan sudah saling bertemu, menentukan tanggal, sudah mempersiapkan. Tapi adalah Allah paring pada saat pada saat bulan Ramadan di tahun 2021 juga, itu biasa di Islam jamaah itu setiap bulan Ramadan memberikan surat tobat. Nah, surat tobat. Jadi jamaah-jamaah disuruh nulis kesalahannya di situ, ya kan? Di situ. Nah, pria ini, amar ma'rufan saya ini, dia dikasih juga surat tobat. Dan dia nanya, "Mas, ini apaan?" Karena kan baru setahun, penghujung tahun itu dia baru tahu. Oh, itu namanya surat tobat. Loh, surat tobat. Kita ngapain? Ya menulis kesalahan kita, saya bilang gitu. Loh, Mas Habib ngisi nggak? Saya nggak ngisi karena saya memahami bahwasannya namanya aib, ya itu tidak perlu diketahui manusia, satu. Yang kedua, kalau kita punya dosa ya kita cukup bertobat kepada Allah, tidak perlu diketahui manusia. Itu karena Allah sudah menutup aib kita, ya kita jangan membukanya. Oh gitu ya Mas ya. Saya jelaskan seperti itu karena memang saya dapat ilmu agama kan dari dalam dan dari luar gitu kan. Jadi saya memilah gitu kan. Nah, terus tapi surat itu dia bawa pulang ke rumah gitu loh. Nah, pulang ke rumah delalah sampai rumah itu ya dia sedang apa gitu kan. Kakaknya yang perempuan ini mau minjem pulpen. Nah, sama adiknya dia bilang, "Ada di tas aku, Mbak," gitu kan. Dia ambillah sama dia pas ngambil pulpen, loh, kok ada apa ini? Surat tobat gitu loh. Langsunglah dilaporkan ke ibunya bapaknya. Gitu loh. Nah, ibu bapaknya ini juga ibaratnya punya pengalaman pahit tentang tentang Islam jamaah. Tentang Islam jamaah gitu loh. Punya pengalaman pahit tentang Islam jamaah, termasuk diantaranya pada saat satu keluarga itu mau sholat di masjid Islam jamaah, pengurus Islam jamaah itu datengin, "Pak, Bu, mau ada perlu apa ke sini? Saya mau sholat." Nah, Bapak Ibu orang Islam jamaah bukan. Nah, mereka bingung gitu kan. Kok mau sholat aja, saya pakai ditanya Islam jamaah apa bukan? Gitu loh. Oh,
Bukan Pak, saya bilang gitu. Mereka bilang gitu. Oh gitu, ya sudah. Gitu kata pemilik, kata pengurus masjid. Oh ya sudah, silakan gitu. Tapi walaupun sudah dibilang persilakan untuk sholat, mereka jadi juga ilfil juga. Ilfil itu, kenapa sih mau sholat harus ditanyain seperti itu gitu loh. Itu pengalaman pahit yang pertama. Yang kedua sebenarnya banyak sebenarnya. Ada cerita lagi gitu loh. Termasuk tentang Jumatan juga sama. Ibaratnya ada orang Islam jamaah yang tinggal di bahasanya mes ya, perumahan perkantoran. Nah di situ sudah ada masjid. Nah tapi orang Islam jamaah ini nggak pernah selama tinggal di mes itu ikut Jumatan di situ. Mesti keluar dan sebagainya. Nah ini juga pengalaman yang nggak disenengin gitu loh, terutama yang tadi itu. Nah melihat surat Taubat itu, ini bukannya ini apa ini? Oh ini kita sudah tobat, ini tobat apa? Maksud tobat sama manusia? Itu keluarga beliau sudah tahu seperti itu loh gitu kan. Tobat sama manusia kayak orang Kristen aja gitu loh. Mohon maaf ini. Gitu. Nah terus kemudian, ini siapa guru kamu? Gini. Kamu ngaji di Sunter kan? Iya. Berarti kamu ngaji di Islam Jamaah itu ya? Iya, gitu kan. Akhirnya orang tuanya tabayun ke saya. Setelah tabayun ke saya, terus kemudian intinya mereka tetap kekeh akan menyelamatkan anaknya untuk tidak lagi berkomunikasi dengan saya dan bahkan memutuskan pernikahan dengan perempuan Islam Jamaah. Masya Allah. Nah setelah diteliti, si cowok ini jujur kalau kakaknya ini adalah dia bermakna salaf, satu. Yang kedua, bapaknya ini punya teman, beliau pernah menceritakan bahwasannya beliau ini punya teman mantan pengurus pusat Islam Jamaah, gitu. Nah, cerita kepada temannya itu, kemudian anaknya dipanggil, suruh ngadep dia, ditanyalah sama pengurus pusat ini, mantan pengurus pusat ini ditanya, kamu begini. Tidak Pak, saya diajarkan Mas Habib tuh begini. Loh, kamu ngaji berapa tahun? Setahun. Loh, kok kamu belum bisa memahami syubhat ya? Kok kamu belum kena syubhatnya Islam Jamaah ya? Ya nggak tahu Pak, karena Mas Habib mengajarkan bab ini, tidak pernah mengajarkan untuk selain Islam di luar kita ini kafir, nggak sah Islamnya, tidak pernah. Sampai pengurus pusat pun heran, karena memang saya memang tidak menyadari takfiri dan tidak mau mengajarkan takfiri itu, gitu loh. Seperti itu, Masya Allah. Akhirnya benar-benar pengurus pusat pun, yang mantan pengurus pun heran, kemudian tetap diselamatkan anaknya jangan ikut Islam Jamaah, dan benar-benar diputus tidak jadi nikah dengan perempuan Islam Jamaah. Masya Allah, itu sudah menentukan tanggal, sudah bahkan anaknya perempuan ini sudah diajak ibunya si cowok ini ke Tanah Abang milih pakaian, Masya Allah, gitu loh. Tapi gagal gara-gara surat Taubat. Astagfirullahaladzim. Ya itu, akhirnya diselamatkan. Dan si cowok ini padahal masih sayang juga, masih cinta lah. Orang sudah komitmen gitu kan. Namun pada akhirnya si cowok ini cerita ke saya kalau dia juga dianggap dianggap orang yang tidak beriman oleh si perempuan ini, gitu loh. Sampai dia bilang gini, Mas, masa si cewek ini kok bilangnya begini ya? Dia tetap mempertahankan keimanannya, memilih keimanannya ketimbang melanjutkan pernikahan dengan dia. Loh, emang saya ini bukan orang iman ya Mas ya? Gitu loh. Emang saya kan masih Islam gitu loh. Ya seperti itulah Mas. Gitu loh. Seperti itulah Mas yang harus diperbaiki dalam jamaah, dalam Islam jamaah. Masya Allah, sampai segitunya. Berarti ini kayak saya nganggap ini bukan orang iman, bukan kafir dan sebagainya. Ya Allah. Tapi saya tetap sayang sama dia. Karena apa? Karena dia baik orangnya gitu loh. Karena dia santun orangnya, pokoknya baiklah.
gitu loh. Soleha, saya saksikan juga dia menjaga pergaulan dari teman-teman cowok dan sebagainya. Itu yang saya suka. Tapi kok saya malah dianggap seperti saya bukan orang iman gitu loh. Ya, silakan Mas. Tapi dia masih tetap berjuang waktu itu. Akhirnya dia menyerah, ya sudah. Sampai sekarang dia setahun saya nggak ketemu dengan cowok itu karena nggak boleh berhubungan dengan saya. Dan dia nggak tahu kalau sekarang saya sudah hijrah. Mungkin suatu saat kalau dia tahu saya udah hijrah, dia akan nonton. Kalau Mas namanya Mas Dito, kalau Mas Dito nonton video ini, berarti saya ini sudah hijrah, Mas. Saya pengen ketemu dengan Mas Dito, kita ngobrol bareng, dan saya pengen ketemu orang tua jenengan, ya termasuk ibaratnya kejadian jenengan ini termasuk menjadi shock terapi buat saya juga. Masya Allah, saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan buat Mas Dito, mbaknya, ibu dan bapak. Terima kasih. Yang pertama pesan saya untuk Jokam yang khususnya yang berpaham takfiri kolot terutama gitu, dan membenarkan takfirinya. Ini pesan saya adalah tolong jenengan berhenti menyebarkan pemahaman takfiri itu. Artinya berhenti menyebarkan bahwasannya orang Islam selain Islam jamaah itu kafir. Orang Islam yang keluar dari Islam jamaah itu murtad, itu tolong dihentikan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, orang yang menuduh kafir kepada saudara yang Islam itu sama dengan membunuhnya. Dosa besar. Gitu loh. Dosa besar. Di sini dosa besar sekali. Nah, oleh karena itu, bagi para Jokam yang pengurus atau siapapun yang membenarkan paham takfir ini, supaya belajar membuka kembali referensi tidak hanya di dalam Islam jamaah saja. Buka kembali ilmunya beserta tafsirnya. Mangkul itu tidak sesempit yang dipahami Jokam. Mangkul itu tidak serumit yang dipahami oleh Islam jamaah. Boleh kita membuka referensi, boleh kita mengkaji dari ustadz-ustadz selain jamaah. Silakan. Di situ nanti akan ketemu jawabannya. Sudah benarkah saya menghukumi orang Islam selain jamaah ini kafir? Sudah benarkah saya menghukumi murtad kepada orang yang keluar dari Islam jamaah? Itu pesan saya. Belajar, buka kembali. Jangan hanya di dalam jamaah saja, dalam Islam jamaah. Kemudian pesan saya buat jamaah-jamaah yang biasa, maksudnya selain pengurus mubalik, yang mohon maaf lebih fokusnya ke ngaji dan ibadah saja, ya supaya bisa lebih memfilter mana nasihat yang mengarah kepada perpecahan, yaitu menganggap orang Islam selain golongannya itu kafir, dan mana yang mengajak kepada persatuan, bahwasannya saudara Islam itu ya semua yang sudah bersyahadat itulah saudara Islam kita semua. Nah, agar apa? Agar kita tidak terbelenggu atau ikut-ikutan memahami takfiri tersebut. Sebab kalau sudah kita ikut-ikutan, ya itu tadi, kita akan menganggap saudara kita yang nggak jamaah, saudara kandung pun kita anggap kafir. Bahkan ada saudara kita yang meninggal pun nggak dikasih waris karena hukumnya kafir. Ada umpama suami atau istri kita sudah beda pemahaman, ya hukumnya sudah beda, hukum beda agama seperti itu. Nah, ini bagi jamaah-jamaah yang biasa, supaya yuk Anda diperintah supaya memblokir orang-orang yang sudah keluar. Anda diperintah supaya tidak boleh baca buku-buku luar, tidak boleh menonton YouTube-nya syekh-syekh. Itu semua adalah perintah maksiat. Ya. Itu semua demi apa? Demi keuntungan golongan tersebut, bukan demi kebaikan Anda.
Agar apa? Rata-rata ajakan perintahnya golongan-golongan yang hizbiyah, yang asobiyah, itu rata-rata adalah mengamankan golongannya agar nggak keluar, agar nggak tahu ilmu di luar golongannya. Tolong bagi jamaah-jamaah ya, supaya memberanikan diri bertabayun, kemudian membuka YouTube-nya para syekh itu untuk mendapatkan dua sudut pandang. Jangan hanya taunya dari atas saja gitu. Dan yang ketiga, untuk mantan-mantan yang sudah hijrah ini, supaya yang pertama supaya bisa lebih baik lagi sebelum hijrah dalam segi ibadahnya, dalam segi keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, berkumpullah kembali dengan orang-orang yang semanhaj untuk agar jangan sampai Anda atau siapapun salah arah kembali, salah arah malah terjerumus dalam kemaksiatan, bid'ah dan sebagainya. Nah, ini untuk para mantan supaya bisa jangan sampai salah arah. Dan apabila ingin menasihati saudara-saudara kita yang ada di dalam, ya, maka gunakanlah dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang memotivasi buat teman-teman kita yang masih ada di dalam. Dan terakhir, untuk mantan juga atau yang sudah hijrah, supaya bisa menyatu dengan umat muslim di sekitarnya. Sholatlah di masjid-masjid yang ada di tempat saudara. Jangan takut dihukumi tidak sah, tidak. Jangan takut. Kemudian hidupkanlah. Jangan takut keluar dari jamaah nanti nggak disolati, ngajinya gimana, jangan takut. Solusinya adalah Anda cukup datang ke masjid terdekat, ya, kemudian lapor ke DKM tersebut kalau saya ini mantan Islam jamaah, gitu loh. Saya ingin beribadah di masjid ini, ngaji ikut di sini, sebagainya. Ikutlah gabung bersama dengan mereka. Itu, ya. Tidak usah lagi membentuk golongan-golongan baru, gak usah membentuk komunitas-komunitas baru, forum-forum baru, gitu loh. Silakan, gitu loh. Seperti itu. Dan yang paling penting buat saya adalah bagi jamaah-jamaah semua yang ada di dalam Islam jamaah, ketika Anda sudah tidak setuju dengan yang namanya takfiri, mengkafirkan orang Islam di luar golongan Anda, maka lebih baik kalau memungkinkan, maka keluarlah dari Islam jamaah itu. Dan kemudian kalau bagi yang belum mampu, maka bersabarlah. Namun jangan sampai Anda terus terbawa doktrin untuk membenarkan takfiri tersebut. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali yang mau saya sampaikan, gitu ya, karena keterbatasan waktu. Ya, bagi jamaah atau mantan-mantan jamaah, khususnya murid-murid saya dulu yang ada di Kerawang, Jogja, Jakarta, ya, yang ingin tabayun, yang ingin ini, silakan welcome. Saya welcome sekali, monggo. Mau WA, mau lewat Facebook, mau lewat apapun, silakan. Gitu. Dan jamaah-jamaah juga jangan takut, ya. Jangan, saya sarankan bagi jamaah yang nggak punya paham takfiri, jangan takut untuk tabayun, dan jangan takut untuk tidak taat dalam kemaksiatan. Itu saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak beraturan, mohon maaf ya, kurang beraturan ya, semoga bisa menjadi nasihat, hikmah buat semuanya. Itulah alasan saya kenapa saat ini saya memilih untuk hijrah. Semoga apa yang saya sampaikan silakan diambil yang baik, diambil yang benarnya. Kalau ada keliru dan salahnya, itu murni kesalahan saya. Kalau benarnya itu adalah ilham dari Allah. Itu saja. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.